Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita terlebih dahulu berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Bernyanyi Kidung Jemaat nomor 367 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kau mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu. Dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bernyanyi Kidung Jemaat nomor 441 ayat 1.
Marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan yang diambil dari titah pertama sampai keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Bernyanyi Kidung Jemaat nomor 455 ayat 1. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan.
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Bernyanyi Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Lukas 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bernyanyi Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat dan laporan keuangan silahkan dibaca melalui warta yang sudah dibagikan. Bernyanyi Kidung Jemaat nomor 401 ayat 1 dan 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segenap akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini dalam keluarga kita masing-masing tertulis pada kitab Tawarikh 1 Tawarikh pasal 17 ayat 16 sampai dengan ayat 27. Demikian firman Tuhan, doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang. Ya Tuhan Allah, apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal engkau memuliakan hambamu ini? Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini? Ya Tuhan, oleh karena hambamu ini dan menurut hatimu, engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak ada Allah selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami.
Dan bangsa manakah di bumi seperti umatmu Israel yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagimu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umatmu yang telah kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya. Dan engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya. Dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya. Sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara kita semua yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya perlu mencampur sedikit bahasa Batak supaya mengerti kita sebenarnya apa yang dikatakan nats ini lebih dalam. Bagi orang Batak terutama, kalau dikatakan kepada kita tadda dirim, itu sangat menyinggung perasaan sebagian besar. Tadda dirim metong amang, tadda dirim lain. Padahal kalau di bahasa Indonesia itu justru lebih baik. Artinya, kenali dirimu. Kenali dirimu. Tetapi kalau orang Batak mengatakan tadda dirim, bisa jawabannya mungkin seperti ini. Aku tadda do diriku. Jawaban itu justru mungkin menyimpan arogansi, kesombongan. Mau tadok ku tadda do diriku. Jangan-jangan memang ada terselip memang. Nah, sota tadda do dirita. Maka sebenarnya supaya kita mengenal siapa kita, nats ini mengingatkan kita bahwa ternyata mengenal diri dengan benar sebenarnya tidak bisa lepas dari mengenal Tuhan yang benar. Atau simpelnya seperti ini, kita mengenal Tuhan dengan benar, maka kita mengenal diri kita dengan benar. Dan sebaliknya, kalau itu terbalik, itu kurang pas. Kalau kita katakan saya sudah mengenal diri saya, lalu kita mengenal Tuhan, saya pikir itu kurang pas. Tetapi dengan mengenal Tuhan, sekali lagi, dengan mengenal Tuhan dengan baik, dengan benar, pasti memproduksi pengenalan diri yang baik dan benar. Apa itu? Kita melihat di dalam nats ini, ya, untuk mengenal Tuhan dengan benar dan baik, sebaiknya kita melihat nats ini dan belajar kepada David. Setelah Allah berpesan kepada Nathan tentang rencananya kepada David dan rencana David untuk mendirikan bait suci, kita melihat bahwa ternyata berbeda. Rencana David dan rencana Allah itu
bagaikan katakanlah jauhnya itu mungkin seperti yang tertulis itu songod dauni tano duinna tulangitinna, ya. Dada makanya muncul Yesaya berapa itu, dada sakak musakapku, ya. Songod dauni langit duinna, ya, tutang. Rencana Tuhan. Rencana David itu justru mendirikan bait suci bagi Allah. Karena selama ini tabut perjanjian berpindah-pindah. Sementara rumahnya begitu cantik. Luar biasa si David itu nanti. Kenapa saya mengatakan luar biasa? Ini kadang saya pernah melayani di beberapa gereja, tapi ada pernah yang menyentuh perasaan saya, justru menyentuh dalam arti yang negatif. Gereja itu masih sangat-sangat sederhana. Bahkan saya mengatakan gereja itu sudah mau katakanlah hampir tumbang, tetapi rumah jemaatnya uli-uli sudi, beton, permanen. Jadi pernah kami diskusi di rumah, bahkan sama anak-anak, bagaimana perasaanmu melihat gereja itu? Sementara rumah jemaat ini luar biasa, uli-ulina, luar biasa kokohnya dengan permanennya. Tapi gereja ada dokonota, hanya song-songnya di pampeto. Nutung beberapa tahun kemudian itu kami sponsori harus dibangun. Ini seperti David. Jabu kuhau ares, rumah saya begitu mega. HP jabu songoni, suadom. Di sini. Jadi di depan ayat ini, nats ini, itu terjadi yang seperti itu. Ya, dikatakan David. Tetapi justru Nathan mengingatkan David melalui Tuhan sebenarnya. Perantaranya Nathan bilang sama si David itu, ya, dia akan saya berkati. Keluarganya, keturunannya akan saya berkati. Bahkan yang membangun itu bait suci, karena saya tidak dibatasi ruang dan waktu selama ini, bukan dia yang membangun, tetapi anaknya. Dan kita tahu Salomo, tetapi keluarganya akan saya berkati, bahkan keturunannya sampai selama-lamanya. Ini luar biasanya. Jadi kalau ayah saya, orang tua saya mendoakan saya, dan dia rela mati sesudah saya khotbah, kalau anak kipenya kubereng marjamita, sungaradia mati Tuhan indah. Ternyata bukan hanya dilihatnya saya khotbah, bahkan pahupunya juga dari saya. Yang mau saya mengatakan di situ, rencana kita mungkin pendek, tetapi rencana Tuhan sungguh-sungguh panjang. Asal kita mengimani. Dalam konteks seperti inilah dua David itu. Maka kita melihat dua David ini, pertama diawali dengan pernyataan, siapakah aku ini Tuhan di hadapanmu? Siapakah aku ini Tuhan hingga sedemikian ini? Siapakah aku dan keluargaku sampai sekarang? Bagas do arti padohan. Dalam. Siapakah aku ini sehingga boleh seperti ini? Dia tahu kalau mungkin dia flashback ke belakang, dia hanya seorang permahan, dia seorang gembala, dia seorang sangat sederhana, dia seorang tidak begitu dihargai, sekarang sangat terpandang. Dia seorang yang biasa, sekarang luar biasa menjadi seorang raja. Dangadong nahurangnya di ibadah. Tetapi sesudah berjumpa dengan Tuhan, terutama di dalam doanya dia katakan itu, isi mau Tuhan. Yang mau kita katakan di situ, ini jawaban kalau dikatakan rendah hati. Kalau kita sudah menjawab rendah hati, berarti tinggi hati, jawabannya juga sudah terjawab. Apa itu? Mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan dengan benar, memproduksi pengenalan diri dengan benar. Ayo dong mau. Ya. Ini yang paling sulit sekarang. Bahkan saya mengatakan, ini yang paling langka sekarang. Apa yang paling langka sekarang? Kita biasa membahas itu juga. Apa? Rendah hati.
Seperti yang sering kita bilang, orang pandai banyak, orang cerdas banyak, detailnya sampai profesor, doktor, kaya, sosialis, sosialita, terkenal, ganteng, cantik, lain sebagainya. Banyak. Nah, sulit kita jumpai adalah orang rendah hati. Itu yang paling sulit sekarang. Dan mungkin itu langka dan hampir punah. Apalagi di kita alat Batak. Hampir punah orang rendah hati. Maka jawaban melalui doa David ini mengingatkan kita tentang kerendah hatian. Siapakah aku dan keluarga aku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Ini luar biasa. Ini luar biasa. Ay suarong dihadihak kuna julu. Suarong, mana ngape suarong? Alai, kenapa Tuhan mau melihat saya seperti ini? Sebenarnya disitulah kerendah hatian itu. Seperti yang biasa kita mengatakan, rendah hati itu adalah mengakui semua yang ada padanya merupakan anugerah Tuhan. Mengakui nadong dihitai Tuhan doi. Itu rendah hati yang sebenarnya. Mula rendah hati pamana songon nadang ulo manukun, songon lipat-lipat tanganna, ya, dohnan nasing nai dalam bahasa-bahasa nasongoni itu bukan rendah hati yang sebenarnya. Bukan. Tetapi orang yang rendah hati mengakui semua yang ada padanya berasal dari Tuhan. Jadi jelas kalau kita sudah mengakui berasal dari Tuhan, nadong dihita, gogo keluarga, kesehatan, pendidikan, haboraun, hasangapon, hagabion. Mengakui itu berarti jelas ada di dalam yang dikatakan itu konsep anugerah. Konsep anugerah, asia-asi doi, silehon-lehon doi, titipan doi. Ayo tu na gudang mabayjol magijang maroh. Apalagi kita lak Batak. Ayo susah. Atik kidibu tatik tipukos soy na matabu na marsaur. Soy na matabu na padohan na runa nasing na aga adong di bana. Olo bahasa ni samo siriro dang ditilli bena. Yengkos pedao. Ayo ni sekarang. Ini jemaat terutama resort Kota Bumi juga sambungan ini, mari kita menjadi orang-orang rendah hati. Jaladang dihilala jolma orang rendah hati. Mula tasadari diri tak rendah hati, sebenarnya disitulah kita berhenti tidak rendah hati. Hati-hati, ini unik. Kenapa saya mengatakan unik? Mula tarajumi rendah hati dohita, hati-hati. Ya, hati-hati. Itu uniknya. Kita berhenti menjadi orang rendah hati. Bahkan mungkin menjadi orang arogan atau sombong. Jadi orang rendah hati itu sebenarnya tidak bisa dirasakan oleh pemilik hati itu sendiri. Tangboi dihilalai. Mulut hilala. Sebenarnya berbakat doh kita gijang maruah. Itu spontan itu. Jadi dang rikok hilalaut tai. Dang rikok hilalaut tai. Tidak usah lah. Ya. Jadi menjadi kesombongan bagi kita itu. Karena itu dikatakan tadi, rendah hati itu seperti David mengakui, ayah itu hakuroa. Dia dalam posisi nothing. Ya, hati-hati kita. Pakai bahasa Inggris, karena anak-anak di rumah juga sudah pandai bahasa Inggris. Merasa nothing. Jangan merasa something. Merasa sesuatu itu yang bahaya. Dan itu dibenci Tuhan. Dosa kesombongan di Alkitab pun itu termasuk dosa yang paling berat juga. Dosa kesombongan. Dia merasa nanti. Kadang ada Tuhan. Sorong na buyo Tuhan pangasahon. Uniknya justru dia di saat menjadi raja. Ini sebenarnya kalau sudah raja sebenarnya kan dia dipegang kontrol semua. Sudah itu di mana? Itu dah. Kalau raja itu semua dia punya, mau hasangapun, mau ngambil napas orang, kehidupan orang bisa.
Itu seorang raja. Takluk semuanya itu. Apa yang kurang bagi seorang raja? Tidak ada yang kurang bagi seorang raja, terutama di zaman Israel. Tetapi justru pengakuan David, ise mau Tuhan, ise mau keluargaku, di sana kau sampai tunuai. Dan itu yang muncul juga, dan itu sesudah raja juga, Mazmur 23. Kamu tahu Mazmur 23? Kita tahu Mazmur 23. Amangina, nah kader riso, kita tahu. Yang di rumah apa itu? Mazmur 23 itu begitu jelas dan sering dinyanyikan itu. Masa tidak ingat? Jehovah dosi parmahanau, dang tagamun huranganau. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekuranganau. Di boto hamudui, dia sudah raja. Tetapi justru dia mengatakan Tuhan adalah gembala. Nasa sitong na budo kono nanya ngaraja wah hadang urang dia lengkap dia sudi. Tetapi justru dia melihat Tuhanlah rajanya dan Tuhanlah sumber hidup. Unang para raja-raja kita. Seorang raja justru mengatakan gembalanya adalah Tuhan. Seorang raja seperti David dalam konteks nats ini dikatakan, maaf Tuhan, kenapa saya dipelihara? Dia tahu masa lalunya. Yang tidak apa-apa, nothing menjadi something. Jangan kita mencoba apalagi menjadi everything. Jangan, bahaya. Aina suddu kita nuaing na bahaya tas ngojol mah apalagi mulang ngadong di kita ada katakanlah jabatan doha muraun hagabio kasangapuni kita sering menjadi pengontrol. Ini bahaya ya. Bahaya ni jol meido, dia punya kontrol. Dikontrol gimana sudah? Ini bahayanya kita. Lumo binamar Tuhan on. Gabe molonungnya kita merasa sudah kita mengontrol semua. Biasanya Tuhan hanya pelengkap penderita jujur. Hati-hati kita. Harus Tuhan yang mengontrol kita. Kita ini katakanlah kita hanya delegasi. Kita ini hanya hite-hite. Kita ini hanya sarana Tuhan. Jangan mau menjadi pengontrol. Jangan. Yang berikut dikatakan di sini, sesudah dia dikatakannya, siapakah aku Tuhan? Itu tadi kita mengatakan rendah hati itu adalah mengakui semua yang ada padanya merupakan anugerah Tuhan. Kembalikan itu memuji Tuhan. Bahwa ternyata ke level berikut yang paling susah. Mula-mula mengakui do. Siapa yang tidak bisa mengakui sih? Nanti isi adong song ruas tanah rehai. Mungkin kalau saya mengatakan itu maaf ini walaupun online ini virtual. Ya bisa kalau didengar ya didengar lah itu. Ya. Hartanya mungkin hampir mendekati T mungkin waktu itu. Luar biasa hartanya di mana-mana. Itu sering mengakui dari Tuhan itu amang pendeta, dari Tuhan semuanya ini. Tapi saya melihat kemuliaan Tuhan tidak ada pada dirinya atau sedikit. Dan di Paula kita memuji Tuhan justru bisa menjadi kesombongan. Hati-hati. Hati-hati kita. Jadi ke level ini kita diingatkan ya bahwa kita sudah mengakui ya bahwa semuanya itu berasal dari Tuhan. Kita harus kembalikan itu memuji nama Tuhan. Ini rendah hati yang sebenarnya. Ini rendah hati yang sebenarnya. Jinarong dihitau molo taetong doi sia debata kembalikan memuji Tuhan nanti. Kadang-kadang ini olodo itu orang mobilnya ale dangi pakai pertanyaan. Mai biar hona udan hona sirap. Apa itu? Ini sipam mai koleksi hom mai bunga-bungana. Seperti itu, ya. Hartanya ada tetapi justru sifat-sifat. Ya. Songon adong tetangga nabihan. Mati mana HP 5 mobilnya. Ulit nadang tangguh. Seperti itu. Untuk apa? Kembalikan itu memuji Tuhan. Itu yang terjadi di dalam
doa David ini. Sekarang kita dalam minggu Rogate dan topik minggu kita adalah mengucap syukur. Nasomal di tangyang takan. Nah sering hubigi, yang sering saya dengar itu Tuhan. Sesudah kita mengatakan natar songono mak tangyang dijawab tabi. Mau lihat tema di Tuhan, mau lihat tema di Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan untuk semuanya ini gini-gini. Alai terselik untuk kinadi si ya lehom madi hamil Tuhan, lehom magugo, lehom malume, lehom masono nakaido sering tangyang. Ya. Habis saya sama dosa nami. Saya mengatakan seperti David, itu bedanya bersyukur dengan mauliate. Itu berbeda sekali. Bersyukur itu di sini. Mauliate, kita katakanlah mungkin boleh kita bahas lagi itu, tapi mauliate, mau dilihat itu kita, mauliate dah. Boleh tidak? Adong dilian hatu kita sesuatu. Boleh tidak? Penghargaan atas sesuatu. Boleh tidak? Tetapi bersyukur itu berbeda. Nah taduk di tangyang ta Tuhan asiruham lehom masono. Tapi sebenarnya sudah banyak yang diberikan Tuhan. Outboy manyan suatu waktu songono nau dilihat Tuhanin. Tuhan sudah memberikan kepada dia. Ya Allah di dia doke. Kadang-kadang seperti itu. Maksudnya terlihat nama MM tu dana. Turgebi mamu rajong mebana konglomerat. Itu loh bilang ke pertanyaan nuang sebagian. Sia Tuhan sudah memberikan kesehatan, gogo, keluarga, suami, istri, anak-anak sekolahnya, jabu, dan mengontrak dolan nasing day. Apalagi? Nah, ini sebenarnya. Nah dilihat, alih udah kian dopenan yang lihat di Tuhan itu kita. Itu bedanya bersyukur. David ini sekalipun hanya baga-baga, dia sudah mau lihat sama di Tuhan. Aku bersyukur kepada Tuhan. Luar biasa kau Tuhan, aku bersyukur. Dan dilihat dope, itu bersyukur. Itu kemampuan batin. Orang sering bersyukur pasti lebih sehat. Termasuk sehat badannya. Apalagi rohaninya. Semakin sering bersyukur, semakin sehat. Sebenarnya. Jangan kita menjadi orang-orang yang mengejar target lah. Dalam artian sempit. Kita syukuri lah. Udang dona dilihun di Tuhan itu kita. Banyak. Gitu. Banyak sekali. Makanya ada bahasa Indonesia, peribahasa mandok songonon. Ya. 9 pintu terbuka dan 1 pintu tertutup. Hanya sering sekali kita terpaku di pintu yang tertutup itu. Sia buka bang-bang. Tapi saya ada tertutup, katakanlah ada masalah. Ya. Ada pergumulan di satu ini. Tetapi kenapa kita tidak mensyukuri yang lain 9 lagi? Atau 8 lagi, anak-anak baik, suami baik, rumah tidak mengontrak, bisa menyekolahkan, ada kesehatan. Ada orang jual manuan luar biasa dong, nggak sehat dilihat Tuhan, tadang tidak kamu lihat teokon, dipakai kesehatan yang berbeda hidup landasing lain. Nah, ini sekarang, mari kita mensyukuri di minggu Rogatio. Asa saya tubuh dihitaka. Katakanlah akahaulion, sama seperti David ini. Asa toktong dinasa panggulmiton ni nguluta. Maka nguluh parsaura doa Tuhan. Mensyukuri kehidupan kita. Lumobi mensyukuri jala idon yang dohonokku mungkin agak berulang-ulang saya mengatakan tidak ada rasa syukur yang paling berharga kecuali di dalam Tuhan kita. Amonangatta kasesan di dusata. Odo unok ni sudi syukur kita.
keselamatan, kemakmuran yang dialami David kelak, bahkan membangun Bagas Joro atau bait suci melalui anaknya Salomo, tetapi kita melihat selama-lamanya sampai kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan itu yang menjadi penghujung daripada nats ini. Maka diakhiri di sini ayat terakhir itu. Saya bacakan bagi kita ayat terakhir. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Diberkati untuk selama-lamanya. Berkat Tuhan bukan salah satu. Berkat Tuhan adalah satu-satunya. Sekali lagi, justru itu yang diperjuangkan Yakub. Maka dia marsiranggu di topi dia jabuk. Kenapa? Dia tidak melepaskan sebelum Tuhan memberkati. Sama seperti David. Ada keyakinan bahwa garansi berkat kekal yang membuat dia bahagia dan keluarganya dan keturunannya hanya terletak di tangan Tuhan. Di tangan Tuhan kita Yesus Kristus terutama. Di luar itu adalah kekecewaan. Sekali lagi, di luar berkat daripada Tuhan adalah kekecewaan. Tapi berkat yang kita harapkan dari Tuhan, itulah sumber bahagia, itulah sumber sukacita bagi kita dan keturunan kita kelak. Amin, kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, berkati firman-Mu dan berkati kami jemaat-Mu terutama yang mendengar firman-Mu di rumah masing-masing. Semoga kami semuanya mampu melihat bagaimana kehidupan David yang selalu mampu melihat kebesaran Tuhan. Disitulah dia mampu melihat bagaimana dia sangat kecil di hadapan Tuhan. Asaido akajol manatakas porsia. Molununga pajupang dohto di parbihunido seret niro. Selama seseorang tidak benar berjumpa dengan Tuhan, maka selama itu pula dia tidak akan bisa merendahkan hati. Hanya dengan melihat Tuhan dan kebesaran Tuhan, kami mampu melihat bahwa kami ini tidak ada apa-apanya. Semua yang ada pada kami semata-mata pemberian anugerah Tuhan. Dan kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu ingatkan dan ajar kami selalu Tuhan, untuk selalu merendahkan hati dan memuji kebesaran Tuhan di dalam semua perjalanan kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, Engkau sembuhkan pada waktunya. Yang di dalam pergumulan mungkin ada di rumah masing-masing atau dimanapun berada, Engkau berikan solusi atas pergumulannya. Dan lebih daripada itu, ingatkan kami Tuhan, di dalam kehidupan kami masing-masing suka dan duka, untuk selalu mau bertelut berdoa kepada Tuhan. Dan kami selalu menghidupi doa itu, supaya kami senantiasa memperoleh kekuatan, memperoleh sukacita di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita mengumpulkan persembahan kita di rumah masing-masing, terutama dengan bernyanyi dari 460 ayat 1 dan ayat 2. Agar aku
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, saya sehat-sehat Mahita Saluhuna. Amin.